Ya, baik rekan-rekan. Pada video kali ini saya akan menunjukkan bagaimana Outsil bisa dikontrol menggunakan suara, menggunakan voice control dengan sebuah tool yang cukup populer yaitu yang dinamakan Alexa yang dibuat oleh Amazon, ya, merupakan sebuah home assistant yang cukup populer. Dan di sini nanti akan saya tunjukkan bagaimana Alexa bisa kita gunakan untuk mengontrol Outsil, ya. Sebelum kita lebih jauh membahas bagaimana cara membuatnya, akan saya perlihatkan hasilnya dulu. Di sini saya menggunakan software Node-RED, menggunakan bantuan Android Alexa Amazon, ya, Alexa Amazon. Nanti teman-teman silahkan menginstall dari Play Store. Ya, seperti ini tampilannya dari Alexa. Nanti akan saya panggil Alexa, kemudian saya bisa mengatur nyala lampu di A, ya, dari 0 sampai 10. Kemudian saya bisa mematikan menghidupkan LED di B, mematikan menghidupkan LED di C, di D dan di E. Ya, ini saya tunjukkan dulu demonya. Ini saya perlihatkan juga nanti tampilan dari debug message ini juga akan menampilkan nilai dan juga kondisi dari setiap LED. Alexa, set A to 10. Okay. Alexa, turn on B. Okay. Alexa, turn on C. Okay. Alexa, turn on D. Okay. Alexa, turn on E. Okay. Alexa, set A 5. Okay. Alexa, set A 9. Okay. Alexa, set A 7. Okay. Alexa, set A 0. Okay. Alexa, turn off B. Okay. Alexa, turn off C. Okay. Alexa, turn off D. Okay. Alexa, turn off E. Okay. Alexa, let there be light. Okay. Alexa, good night. Okay. Ya, jadi kita bisa melakukan kontrol selain dengan suara, juga dengan menekan tombol yang ada di panel ini. Kita mulai dari A, kita klik di sini, maka akan menyala on, ya. Terlihat LED A juga menyala. Kita bisa mematikan juga di sini langsung off. Kita on-kan dulu. On LED A. Kemudian kalau saya tekan lagi dia bisa menjadi off. Berikutnya kita nyalakan juga yang B, kemudian C, kemudian D, kemudian E, ya. A kita nyalakan lagi. Ya, semua menyala dengan menekan tombol di panel. Untuk mematikannya kita klik 2 kali. Jadi di A kita klik lagi, B kita klik lagi. Kliknya setelah menyala, ya. Jadi setelah on kita klik supaya jadi off. Setelah muncul on kita langsung klik lagi supaya jadi off, ya. Ya. Jadi yang A ini kita bisa lakukan juga kontrol dengan mengatur menggunakan tombol titik 3 kali. Klik pada tombol titik 3 kali ini. Kemudian kita bisa atur dari brightness-nya, ya. Kita bisa klik 20%, kemudian 40%, 60%, 80%,
80% tambah terang gitu ya. Max itu nyala terang ya, atau on. Matikan dengan off. Ya, seperti itu. Demikian demo voice control dari Alexa dan juga dari panelnya. Membuatnya bagaimana akan saya tunjukkan caranya. Ya, kita akan mulai cara pembuatannya. Saya akan bahas satu persatu, mulai dari Proteus, kemudian nanti selanjutnya ke Auxil, kemudian Node-RED, dan terakhir adalah Amazon Alexa ya. Mulai dari Proteus, teman-teman silahkan mendownload file Proteus yang ada di deskripsi video ini, yang tampilannya seperti ini. Jadi ini rangkaiannya sederhana saja, saya menggunakan 5 buah LED yang di kaki D9, jadi kaki nomor 13 ini adalah kaki D9 di Arduino Nano. Itu saya hubungkan dengan kapasitor agar LED-nya terlihat bisa meredup dan tidak flicker ya, tidak kedip-kedip. Kalau tanpa kapasitor, PWM-nya terlihat berkedip sehingga tidak terlihat nyala redupnya ya. Kemudian LED yang berikutnya BCDE ini saya hubungkan ke D10 sampai D13. D9 sampai D13 ini merupakan kaki-kaki yang bisa kita gunakan untuk output. Teman-teman bisa lihat di Auxil Studio. Programnya seperti ini. Jadi I1 integer 1 ini merupakan PWM di kaki D9 ya. Kemudian D10 itu R8, D11 itu R3, D12 itu R2, dan D13 itu R1. Lebih jelasnya teman-teman bisa lihat di setting, kemudian pilih Nano versi 5, kemudian klik pada Arduino pinout. Kaki D10 sampai D13 ada di sini, yaitu R8 itu D10, R3 itu D11, R2 itu D12, dan R1 itu D13. Untuk D9 sendiri ini sebenarnya R7, tetapi kita tidak menggunakan relay, kita menggunakan analog output gitu ya, analog output yang merupakan PWM, maka kita gunakan D9. Analog itu nilainya adalah integer ya, kita pakai nilai integer, dan sesuai dengan panduan yang Pak Agung Bakhtiar buat itu frekuensinya bisa sampai 8 kHz dan memiliki duty cycle antara 0 sampai 1000. Karena sifatnya PWM ini syncing, maka saya membalik menggunakan subtract ya, supaya ketika nilainya 1000 itu menjadi 0, dan ketika nilainya 0 outputnya menjadi 1000 ya, karena memberikan nilai negatif. Jadi harus dibalik menggunakan subtract. Ya, seperti itu. Jadi programnya seperti ini. B1, B2, B3, B4 ini merupakan coil kalau di Modbus. Dan untuk integer itu kita menggunakan holding register ya. Jadi program Modbus-nya sudah langsung ada di Auxil. Kita tidak perlu memprogram Modbus di Auxil, sudah tersedia, kita tinggal menggunakan. Ini kemudian kita langsung masuk ke Node-RED. Teman-teman download juga program Node-RED. Jadi program Node-RED ini seperti ini ya. Teman-teman silahkan import untuk membuat programnya. Ini sebenarnya mudah gitu ya. Di sini nanti kalau teman-teman sudah download di deskripsi video, silahkan klik pada menu, pilih import, kemudian select a file to import gitu ya. Jadi kalau di deskripsi video silahkan di-download, kemudian select file to import, maka file itu bisa dibuka ya. Hanya saja kalau teman-teman belum menginstal Node-RED Contrib Alexa gitu ya, jadi harus ada ini Node-RED Contrib Alexa Home Skill. Kalau teman-teman belum menginstal ini, nanti akan muncul pesan error. Untuk itu cara menginstalnya bagaimana? Klik pada menu, kemudian pilih Manage Palette, kemudian pilih Install, kemudian ketik Alexa, kemudian pilih Node-RED Contrib Alexa Home Skill. Ya, pilih yang ini ya. Pilih Node-RED Contrib Alexa Home Skill. Setelah itu silahkan klik Install. Oh ya, saya lupa. Di samping Node-RED Contrib Alexa Home Skill, teman-teman juga harus menginstal Node-RED
contrib Modbus ya. Jadi ini digunakan untuk menghubungkan Node-RED dengan Auth0 ya. Jadi kita harus menginstall Node-RED contrib Modbus. Silahkan buka menu, kemudian pilih manage palette, kemudian ketik di tab install kata Modbus huruf kecil gitu ya. Kemudian silahkan diinstal Node-RED contrib Modbus ya. Ini sudah saya install. Oke, supaya teman-teman tidak bingung dengan program ini, akan saya mulai dari awal saja ya. Sebelum kita membuat program yang baru, silahkan teman-teman selalu mendisable Modbus ini ya, karena kalau tidak disable, caranya mendisable silahkan klik pada kata enable ini sehingga menjadi disable dan kemudian di deploy ya. Apabila tidak di disable, komunikasi akan menjadi error ya, karena komunikasi serial itu hanya bisa digunakan untuk satu aplikasi. Apabila di aplikasi yang lain menggunakan port yang sama, maka akan terjadi error. Begitu juga apabila Node-RED ini ditutup tanpa komunikasi serialnya di disable, maka nanti akan terjadi error di server ya. Jadi silahkan selalu mendisable setiap kali selesai program atau ingin membuat program yang baru yang menggunakan komunikasi dengan port yang sama ya. Ini sudah saya disable. Kita akan membuat program yang baru. Ini saya klik plus. Dan di sini untuk program yang baru, silahkan teman-teman klik pada kolom filter node, tulis Alexa ya, Alexa Home. Seperti ini. Silahkan diklik 2 kali Alexa Home-nya. Untuk akun, ini teman-teman perlu mendaftar ya. Jadi dengan mendaftar nanti teman-teman bisa membuat device yang baru. Jadi ini saya tulis di sini untuk Node-RED contrib home skill. Pertama-tama silahkan mengambil Alexa Home, kemudian silahkan membuat akun, mendaftarkan akun untuk bisa membuat device ya. Dengan membuat device ini nanti akan bisa dikenali oleh Alexa ya. Jadi perlu untuk membuat akun, kita lakukan pembuatan akun, kita klik di tombol pensil, kemudian silahkan memberi username dan password yang teman-teman ingat gitu ya. Ini saya memberi nama username Dian gitu ya. Kemudian passwordnya kita buat sembarang, silahkan teman-teman membuat sembarang password, yang penting ingat ya. Kemudian kita klik add. Nah, ini belum ada karena kita belum terhubung dengan halaman registrasi ya, halaman login ya. Akun ini belum terdaftar gitu ya. Jadi kita harus membukanya di mana kita klik pada Alexa Home, ini ada show help ya. Silahkan tekan tombol bergambar buku, klik pada show help. Jadi di sini teman-teman perlu untuk membuat akun dan mendeklarasikan beberapa alat dengan mengklik link ini. Silahkan klik link ini. Ya, di sini teman-teman bisa lihat ada tulisan login or register. Karena kita baru pertama kali, silahkan memilih register ya. Kemudian silahkan username-nya diisi dengan apa yang teman-teman tulis di sini ya, akun yang di sini ya, supaya sama. Jadi di sini akun dan passwordnya tadi silahkan isikan pada halaman Node-RED Alexa Home Skill Bridge ya. Ini saya tulis Dian. Kemudian jangan lupa memberi nama email ya di sini. Oke, kalau sudah kita register. Jadi di sini kalau teman-teman sudah berhasil register, maka
silahkan untuk membuka pada tab devices ya. Jadi setelah membuat akun nanti akan muncul tab devices ini. Kalau belum membuat akun, belum register, maka devices ini tidak muncul ya. Teman-teman klik pada devices, kemudian silahkan tekan tombol add device ya. Silahkan memberi nama, terserah teman-teman, menggunakan nama bahasa Inggris karena nanti lafal dari Alexa menggunakan bahasa Inggris. Misalnya saya memberi nama ini adalah PWM. PWM itu saya bisa gunakan on off dan angka ya, angka tertentu. Jadi di sini persentase, bisa plus, bisa minus, dan juga bisa on off ya. Kita gunakan pilihan actionnya ada 5 ini ya, silahkan digunakan. Kemudian pilih application type like saja ya, klik OK. Kemudian kita tambahkan lagi, kita isi dengan nama water misalnya ya. Kita gunakan ini on off, actionnya on off saja ya. Kemudian kita pilih like juga, kemudian kita klik OK. Kemudian kita tambahkan lagi device, kita isi dengan bottle on off, kita isi on off saja ya. Kemudian like, kita tambahkan device lagi, kita beri nama pensil, ini juga on off, kemudian pilih on off, pilih like, klik OK ya. Kemudian terakhir kita tambahkan device lagi, kita isi dengan nama chicken, kita kasih on off, kemudian kita klik application type-nya like, kita klik OK ya. Jadi di sini ada 5 device yang nanti akan kita hubungkan dengan rangkaian Otsil ya. Oke, jadi ada cake, water, bottle, pensil, dan chicken. Oke, kita harus membuat Alexa mengenali device-device ini ya. Untuk itu kita buka HP, kemudian silahkan klik pada Play Store, kemudian silahkan teman-teman ketik Alexa, pilih Amazon Alexa. Ini kebetulan punya saya sudah terinstall ya, teman-teman silahkan install Amazon Alexa, kemudian silahkan buka ya. Jadi silahkan mendaftarkan akun ya, untuk teman-teman bisa membuka Alexa Amazon. Kemudian setelah daftar akun selesai, maka teman-teman bisa menggunakan Alexa ya. Jadi tampilannya seperti ini. Kemudian kita pilih agree and continue ya, kita klik continue, kita pilih no, kita pilih skip, ya. Namanya teman-teman silahkan pilih nama yang teman-teman ingat ya. Teman-teman silahkan setup Alexa what's the temperature outside, Alexa play music, Alexa turn off the light, Alexa add milk to my shopping list ya. Kita sudah bisa berbicara dengan Alexa ya. Kemudian kita setup my features, kita skip saja supaya cepat. Kita setup letter, kita klik done. Oke, kita klik let's go. Hello, I'm Alexa. It's nice to meet you. Let's get you started with your new Alexa app. You can say stop at any time. Let's get started. Whenever you want to talk to me, just say my name. Try saying this. Alexa, what's the weather in New York City? Ya, kita langsung ke devices. Kita akan mengenable smart home not read ya. Jadi di sini kemudian pilih enable smart home skill. Kemudian silahkan teman-teman klik pada tombol bergambar kaca pembesar.
Kemudian silahkan ketik node gitu ya, node red. Pilih node red yang di atas. Kemudian klik lagi node red Alexa dim dan light ini ya. Ini silahkan diklik pada tombol enable to use. Di sini teman-teman akan di-linkkan dengan akun yang dibuat di halaman home skill bridge tadi ya. Jadi kita terima dan lanjutkan. Ya, saya setuju. Tadi kita sudah daftar akunnya, kita isikan di sini. Ya, di sini kita close kalau sudah linking. Oke, sudah terlink. Ini teman-teman discover devices, klik discover devices. Ya, di sini ada kemungkinan tidak ketemu gitu ya, tidak masalah. Kita close dulu. Kemudian teman-teman bisa mengatakan Alexa discover devices. Ya, perlu di turn on untuk talk to Alexa. Alexa discover devices. I couldn't find any new smart home devices. If you haven't already, please enable the smart home skill for your device from the Alexa app. Oke, kita cek dulu devicesnya apakah sudah muncul. Oke, ternyata sudah muncul ya teman-teman. Sekarang kita buka Node-RED-nya. Oke, kita pilih di sini. Akunnya ini namanya adalah, tadi saya menggunakan nama Dian Oke gitu ya. Kemudian passwordnya sesuai dengan yang saya daftarkan di home skill bridge. Saya klik OK, saya klik update. Kemudian kalau teman-teman klik pada tombol refresh ini, maka nanti akan muncul daftar alat yang sudah didaftarkan, sudah muncul di sini. Saya pilih cake dulu. Kemudian saya beri debug gitu ya, debug message ini untuk melihat apa yang ada di pesan cake. Kemudian silahkan memilih tombol bergambar kutu ini untuk membuka debug message. Kita deploy dulu. Ya, teman-teman bisa mengatakan beberapa kalimat ini ya, jadi untuk bisa membuat to 0 sampai 10 ya, kita bisa katakan 10 ya, to 10. Ini akan membuat cake 5 juga bisa misalnya, atau 7 gitu ya. Tidak usah menggunakan 2 juga bisa. Atau kita bisa menggunakan Alexa turn on gitu ya. Turn on cake. Alexa turn off cake. Karena kita tadi menggunakan 5 pilihan ya, seperti ini ya, teman-teman bisa lihat di sini ada bisa turn on, turn off, kemudian ini set ya, set percentage. Oke, saya coba ya mengatakan di Alexa. Ini saya buka juga. Alexa set cake to 10. Ya, muncul angka 10. Alexa turn on cake. Ya, ini muncul true ya. Alexa set percentage to 100. Sorry, what device? Alexa set percentage cake to 10. Alexa set cake to 9. Okay. Alexa set cake 8.
Okay. Ya, jadi kita bisa mengatur Alexa turn off cake. Okay. Ya, jadi ini teman-teman ya, kita sudah melihat bisa kita berkomunikasi dengan Alexa dan Alexa bisa menentukan device-nya ya. Jadi di sini ada banyak device, kita masukkan semua. Kita tinggal copy saja ini. Kita ganti namanya. Oke, setelah itu kita harus mendeploy ya. Kalau tidak dideploy, program kita tidak akan bisa berjalan ya. Harus dideploy, ini sudah connected semua. Kita coba tes untuk water dan bottle dan pensil dan chicken ini semuanya turn on dan turn off ya. Jadi hanya nyala mati, sedangkan yang cake bisa kita atur BWM-nya. Oke, saya coba lagi untuk Alexa-nya. Alexa, turn off water. Okay. Alexa, turn on water. Okay. Alexa, turn on bottle. Okay. Alexa, turn on pencil. Okay. Alexa, turn on chicken. Okay. Ya, jadi kita bisa lakukan. Kemudian kita ingin agar ini terhubung dengan rangkaian Otsil ya. Jadi ini kita tambahkan Modbus Otsilnya. Kita klik pada filter node Modbus. Kita pilih Modbus flag red. Di Modbus flag red ini teman-teman bisa lihat informasinya. Pilih I, kemudian silahkan menekan tombol bergambar buku show help. Di sini untuk Modbus flag red ini membutuhkan fungsi, tambahan fungsi message payload ya. Kita copy. Kemudian teman-teman silahkan ambil fungsi function. Kita kopikan di sini functionnya. Ya, kita buat functionnya bisa menurun begitu ya. Kita buat lebih jelas tulisannya. Oh sorry ini. Oke, ini untuk cake ya. Fungsi untuk cake itu kita menggunakan BWM. Maka di sini payloadnya bisa BWM antara 0 sampai 1000 dan bisa mati hidup, turn off, turn on gitu ya. Maka di sini kita buat fungsinya. Kita nanti kalau nilainya berupa angka, ya ini kita gunakan angka. Karena di Alexa itu hanya bisa menyebutkan 0 sampai 10, sedangkan di tampilan panelnya bisa sampai 100 ya, karena menggunakan percentage. Mungkin karena saya melafalkannya kurang jelas, maka ketika percentage itu tidak dikenali ya oleh Alexa, maka saya menggunakan angka 1 sampai 0 sampai 10 untuk mengatur. Maka di sini saya perlu kalikan 100 ya, supaya kalau 10 itu berarti 1000 gitu ya. Nah, ini saya perlu mengalikan dengan 100. Di sini saya value-nya saya ganti dengan angka.
Dan di sini functionnya adalah 6 karena untuk PWM menggunakan holding register gitu ya. Unit ID 1 dan addressnya 0 karena menggunakan i.1, integer 1 maksudnya, kuantitinya 1. Oke, ini sudah betul, kita klik done. Ya, ini fungsi cake saya masukkan ke sini. Nah, untuk Modbus flag rate-nya kita harus atur. Di sini kita gunakan nama Otsil saja. Kemudian untuk servernya kita add new Modbus client atau kita gunakan sama saja nggak apa-apa. Jadi kalau kita buka sebenarnya ini ya, silahkan teman-teman pilih tipenya serial expert, portnya adalah COM6, tipenya adalah RTU buffer, kemudian baud rate 9600, data bit 8, stop bit 1, parity none, connection delay 100, unit ID 1 ya. Timeout 1000, reconnect timeout tidak perlu, silahkan hilangkan centangnya. Unit ID in parallel juga silahkan dihilangkan centangnya ya. Oke, klik update. Ya, ini kita bisa coba, tapi di cake ini saya juga ingin bisa menggunakan turn on dan turn off. Maka saya menggunakan sebuah switch ya. Switch ini untuk apa? Untuk membuat agar fungsinya itu bisa kita gunakan beberapa fungsi gitu ya. Jadi ini untuk memisahkan kalau fungsinya itu angka lebih besar dari ya, jadi bukan is true atau is false gitu ya, sama dengan angka number. Jadi ini pakai number, pilih number. Kalau lebih kecil ya, ini lebih kecilnya di sini. Kalau lebih kecil sama dengan 10 itu silahkan ke 1 gitu ya. Kalau is true silahkan ke 2. Kalau is false silahkan ke jalur 3 gitu ya. Jadi kita menggunakan switch untuk memisahkan beberapa nilai. Kalau kita menyebutkan cake di set ke true, maka nanti akan ke jalur 2. Kalau di set false dia ke jalur 3 ya. Ini kita copy saja cake-nya ini, fungsinya kita hubungkan cake 1, cake 2, cake 3 seperti ini. Untuk yang cake 2 ini kita gunakan angka true. Jadi kalau true dia cake true ya, ini cake true. Kita buat angkanya 1000. Kalau cake-nya false kita buat angkanya 0 ya. Cake false kita buat angkanya 0. Ya. Kemudian satu lagi cake, kalau fungsi cake gitu ya, kalau lebih dari 10, karena di panel itu antara 10 sampai 100, maka kita buat fungsinya juga. Jadi kalau ini angkanya 10 sampai 100 kita kalikan 10 saja ya. Oke, apa ini percentage ya, persen. Jadi di sini switch-nya juga kita tambahi ya, kita tambahi dengan add. Kita taruh di atas sendiri. Jadi di sini lebih besar dari 10 ya, lebih besar dari 10, maka silahkan ke jalur 1. Kalau yang lebih kecil sama dengan 10 ke jalur 2 ya. Jadi di sini ada tambahan kaki di atas, kita gunakan untuk percentage. Nah, kenapa kok fungsinya banyak ini teman-teman? Kalau lebih tahu program yang sederhana silahkan memberi tahu saya gitu ya. Saya hanya yang penting berjalan ya. Maka ya ini memang program yang kurang efisien ya menurut saya, tapi kita gunakan dulu, nanti teman-teman silahkan melihat kalau ada yang bisa diperbaiki. Ya, jadi supaya lebih mudah teman-teman, kita coba selesaikan dulu, nanti baru kita coba, kita tes ya. Ini
Functionnya seperti ini, cukup banyak gitu ya. Karena PWM-nya ini memiliki satuan yang berbeda-beda, jadi yang atas ini menggunakan percentage, menggunakan prosentasi. Ini ada di panel antara nilainya dari 0 sampai 100, sedangkan yang fungsi kedua ini kita menggunakan voice ya, menggunakan suara dengan Alexa, itu dibatasi 0 sampai 10, sedangkan yang bawah ini fungsi untuk true akan langsung memberikan nilai 1000 ke PWM, dan kalau false langsung memberikan nilai 0 ya. Ini untuk PWM. Sedangkan untuk fungsi yang water, bottle, pencil, chicken ini kita hanya fungsi on off. Kita ambil saja dari fungsi yang sudah ada di Modbus ini ya. Kita pilih information, kita klik pada Modbus ini, kita tekan tombol bergambar buku, kita copy di function ini ya, di message payload ini kita copy, kemudian ambil function, kita klik 2 kali, kita isikan di sini payloadnya. Ya, karena kita menggunakan alamat di B1 itu untuk node-RED itu dimulai dari indeks 0, berarti untuk B1 itu adalah 128 ya. Dan functionnya 5, dan message payloadnya ini bisa true dan false ya. Kalau true maka akan menyala, kalau false akan mati gitu ya. Jadi ini sudah betul. Kita klik OK, atau kita isi saja ini apa namanya, alamatnya saja 128. Kita klik done. Ini untuk water ya, water kita isi di 128. Kemudian kita copy sebanyak 3 kali. Ini alamatnya yang kedua adalah 129. Berikutnya alamat ketiga adalah 130. Terakhir adalah 131. Kita hubungkan ke bottle, pensil, dan chicken. Kemudian kita hubungkan outputnya ke Auxil ya. Oke, kita deploy. Ya, ini sudah selesai programnya, hanya seperti ini. Kita coba jalankan. Ini saya menggunakan debug message untuk melihat pesannya. Ya, kemudian ya kita bisa lihat pesannya. Kemudian kita mengaktifkan juga Android-nya ya. Sini Alexa-nya saya munculkan. Ya, kita coba, kita tes. Oke. Alexa, set cake to 10. Okay. Ya, Alexa, turn on cake. Okay. Alexa, turn on chicken. Okay. Alexa, turn on water. Okay. Alexa, turn on pencil. Okay. Alexa, turn on bottle. Okay. Ya, jadi semua bisa nyala ya. Saya mau men-set out 1 atau cake-nya ke 9 ya. Alexa, set cake to 9. Okay.
Ya, bisa redup ya. Alexa, set cake to 5. Okay. Ya, semakin redup ya. Saya matikan. Alexa, turn off cake. Okay. Alexa, turn off butter. Okay. Alexa, turn off chicken. Okay. Alexa, turn off pencil. Okay. Alexa, turn off water. Okay. Ya, kita juga bisa mematikan dari panel. Oke, demikian teman-teman. Kita bisa juga menambahkan rutin ya, create rutin. Oh ini, kita bisa suggested rutin ini ya. Kita enable saja. Jadi kalau Alexa good night ini akan mematikan semua ya. Jadi kalau Okay. good night itu mematikan semua. Kemudian kita tambahkan rutin yang lain. Ya, di sini ada suggested rutin ya, kita enable saja. Jadi di sini kita bisa membuat semuanya nyala dan semuanya mati. Jadi kalau kita mengatakan Alexa, let there be light, Okay. maka semuanya bisa nyala. Alexa, good night. Okay. Alexa, let there be light. Okay. Ya, demikian contoh dari penggunaan Alexa untuk mengontrol rangkaian Otsil. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat.